Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa dengan Budiah lagi ya di matematika. Karena kemarin Budiah sempat beberapa kali tidak yang memberikan materi, Budiah minta maaf sekali. Kita langsung lanjut saja. Kita belajar ke materi selanjutnya, yaitu peluang suatu kejadian. Oke, tetap semangat ya belajar di rumah ya, walaupun via daring seperti ini. Budiah harap kalian tetap semangat dan bisa mempelajari materi yang Budiah kasihkan ke kalian, seperti itu ya. Oke, jadi tetap semangat walaupun tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau sekolah silahkan pakai masker, social distancingnya dijaga ya. Lanjut saja ya, langsung ke. Nah, sebelum kalian ke peluang suatu kejadian, ini kan sebenarnya SMP sudah diterangkan ya oleh kalau nggak salah kelas 3 SMP oleh guru kalian, harusnya sudah diterangkan. Oke, kalian harus mengenal dulu apa yang namanya ruang sampel dan kejadian ya. Sebelum itu Budiah masuk ke percobaan. Oke, percobaan itu seperti apa sih? Jadi percobaan itu ketika kita melakukan pengundian dengan memutar. Nah, ini adalah suatu contoh dari percobaan. Jadi ketika kita melakukan pengundian dengan memutar uang logam, dan nanti uang logam yang kalian putar tersebut itu adalah suatu percobaan ya. Banyak sekali contoh-contoh percobaan, ini cuma salah satunya dari contoh percobaan. Oke, sehingga dapat disimpulkan percobaan itu adalah kegiatan atau suatu peristiwa yang memberikan sejumlah kemungkinan hasil. Jadi ada kemungkinan hasil. Misal Budiah kalau memutar uang itu kan kalau nanti ada kemungkinan hasil kan, kalau nggak nanti keluarnya angka ya keluarnya gambar. Selain itu apa lagi coba ya kalau kalian tahu? Setahu kalian, dadu juga bisa ya. Dadu kalian lempar ke atas nanti akan memberikan sejumlah kemungkinan, bisa keluar angka 1, angka 2. Jadi percobaan itu kegiatan yang memberikan sejumlah kemungkinan hasil gitu ya. Ini tidak terlalu sulit untuk percobaan. Ke ruang sampel ya. Ruang sampel itu, sebelum Budiah masuk ke pengertian ruang sampel, coba kalian melakukan percobaan melempar sebuah dadu. Mungkin kalau di rumah belum punya dadu, kalian bayangkan saja dadu. Sudah pernah lihat dadu ya ini ya? Oke, di dadu itu kalian bayangkan kalian kasih nomor 1 sampai 6. Oke. Angka berapa saja yang muncul dari sebuah percobaan tersebut? Nah, kalau nggak angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga nanti ruang sampelnya itu adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu namanya ruang sampel. Jadi himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Lah, yang Budiah lempar dadu ke atas itu namanya percobaan. Semua kemungkinan hasil yang mungkin dari percobaan itu adalah ruang sampel ya. Jadi kalau ditanya ruang sampel itu himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, itu simbolnya S. Nah, karena satu dadunya 1 sampai 6, berarti S-nya 1 sampai 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah ruang sampel. Ruang sampel itu jadi semua kemungkinan ya. Kata kuncinya ada semua kemungkinan. Nah, nanti kalau sudah ketemu S-nya, biasanya kalian ditanya suruh mencari banyaknya anggota ruang sampel. Itu berarti ada berapa? 6. Simbolnya NS. Seperti ini ya, dipahami dulu. Oke, sudah ya, lanjut. Ya. Lanjut ya, sekarang ke kejadian. Kalau tadi percobaan, sekarang kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi bagiannya dari ruang sampel. Jadi misal gini, kalian melakukan percobaan. Oke, kalian melakukan percobaan sebuah dadu dilempar sekali. Oke, tentukan ruang sampel dari percobaan di atas dan banyaknya anggota. Oke, coba kita menjawab pertanyaan ini ya. Ruang sampel sudah dijelaskan tadi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyak anggotanya ada berapa? Ada 6. Sangat mudah. Sekarang yang B lah, kejadian. Maksud dari kejadian ini adalah himpunan bagian. Berarti bagiannya dari ruang sampel adalah yang diinginkan. Jadi setelah kamu melakukan percobaan, yang kamu inginkan keluar dari percobaan itu apa? Itu namanya kejadian. Misal yang Budiah melemparkan satu dadu. Lah, kejadian munculnya mata dadu genap, ini namanya kejadian. Jadi bagian dari ruang sampel ya.
kejadian muncul mata dadu genap. Oke, misal kejadiannya Budiah, misalkan kejadian muncul mata dadu genap itu kejadian A. Yang genap berarti ada berapa? 2, 4 sama 6. Itu adalah kejadian ya. Kejadian tadi yang muncul dari suatu percobaan itu namanya kejadian. Oke. Sekarang banyaknya anggota kejadian tinggal dihitung aja, berarti 2, 4, 6 ada berapa? 3. Nah, kalau kalian sudah mengenal percobaan, ruang sampel, kejadian, sekarang kalian ke peluang suatu kejadian. Oke. Peluang suatu kejadian adalah banyaknya anggota kejadian A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Berarti intinya seperti ini. Peluang suatu kejadian adalah banyaknya yang diinginkan di soal dibagi banyaknya semua yang mungkin. Banyaknya yang diinginkan di soal dibagi banyaknya semua ya. Yang bawah itu semua. Dia bisa membuat rumus jadi PA itu peluang A sama dengan NA. N itu kejadian yang diinginkan di soal, kejadian yang diinginkan di soal per NS. NS itu berarti banyaknya ruang sampel, berarti semua ya. Oke. Sudah kasih keterangannya di sini. Dicermati dulu karena nanti kita akan banyak menggunakan rumus peluang. Oke, lanjut. Nah, supaya kalian bisa paham, Budi akan kasih beberapa contoh soal. Contoh soalnya ya. Nomor 1. Sebuah mata uang logam dilempar 1 kali ya. Bayangkan mata uang logam dilempar sekali. Berapakah peluang munculnya angka? Oke. Kita cari dulu ruang sampel. Yang namanya uang logam tuh kalau ruang sampelnya kemungkinan semua yang muncul, kalau nggak angka ya gambar ya, dihafalkan. 1 uang logam ruang sampelnya angka sama gambar, berarti NS-nya 2. Muncul ya, karena kejadian yang ditanyakan pinginnya apa, muncul siapa, kejadiannya muncul angka, berarti kejadian A munculnya angka ini adalah siapa? Ya angka. Nah berarti nanti NA-nya cuma ada 1. Sehingga rumusnya peluang NA per N S berarti 1/2. Oke, lanjut ke soal kedua. Dalam setumpuk kartu Britske, nah ini kalau kartu Britske kalian nggak tahu, kartu remi gitu ya, kartu remi. Di sini ada yang punya kartu remi kalian di rumah? Oke, diambil satu kartu random secara random, itu berarti acak ya. Tentukan peluang yang terambil adalah kartu as. Oke. Setahu kalian dahulu, banyaknya kartu Britske ada berapa? 52. 52 itu terdiri dari apa saja kalau kalian tahu? Sebentar, ada berapa warna dulu aja? Ada berapa warna? 2 ya. Ada yang merah sama ada yang hitam. Ini sudah ada kasih gambarnya. Yang merah itu nanti ada bata sama hati, yang hitam itu ada keriting sama waru gitu ya. Nah, nanti angka-angkanya yang keluar, nanti untuk joker tidak berlaku. Dimulai dari angka berapa? 2. Jadi setiap gambar ini ada angka 2, 3, 4, 5, 6 itu sampai 10 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama ada lagi J, Q, K, as gitu ya. Jadi setiap ini ada 13. Berarti 13 kali 4 52. Jadi NS-nya kartu Britske itu adalah 52, dihafalkan ya. Oke. NA asnya itu ada berapa? Ada 4 ya. Asnya si bata, asnya si keriting, asnya si hati, asnya si waru, ada 4. Berarti NA-nya, N yang dimaksud yang diinginkan adalah 4. Sehingga PA-nya adalah NA per NS ya. Ini misal bukan NS, N aja nih kamu ibaratkan A boleh ya. Yang maksudnya ini adalah yang keluarnya as ada berapa gitu, ada 4. Jadi 4/52, 1/13. Bisa ya. Contoh soal nomor 3, oke. Nah ini, 2 buah dadu dilempar bersama-sama, tentukan peluang kejadian muncul jumlah mata dadu 10. Ini sudah kelas 3 sudah ya, 2 dadu dilempar. NS-nya ada berapa ini? Kamu boleh hitung red, bukan 12 loh ya. Kalau 2 dadu dilempar, NS-nya ada 36. Oke. Oh ini berjumlah 10. Budi akan cari yang jumlahnya 10 ini.
4 sama 6. Ada lagi nggak yang jumlahnya 10 selain 4 sama 6? Oke, bener 5,5. Ada lagi nggak selain 5,5 yang berjumlah 10? Oke, bener ya. Tadi NS-nya 6. Berarti A kejadian yang diinginkan jumlahnya 10 siapa aja? 4, 6, 5, 5, 6, 4. Sebutkan ya anggotanya ya. Berarti NA-nya ada berapa? Ada 3. Tinggal kamu masukkan ke rumus peluang NA per NS 3 per 36. Sederhanakan 1 per 13. Bisa ya. Jadi dicermati 2 dadu dilempar bersama-sama, nanti bentuknya seperti ini. Ruang sampelnya. Contoh soal nomor berikutnya ya, nomor 4. Nah, ini 2 buah koin dilempar secara bersama-sama. Kalau tadi 1 koin, kalau sekarang 2 koin ya. Nah, kalau 2 koin nanti munculnya seperti ini. Jadi kalian mengerjakan ruang sampel koin, yang pertama kan munculnya angka sama gambar. Yang kedua, koin kedua, kalau berikutnya setiap elemen, setiap angka atau setiap gambar itu bercabang 2. Berarti ini angkanya cabang 2, ada angka gambar, cabang 2 angka gambar ya. Lah, kan cuma 2 itu sudah sampai di sini. Terus kamu hasil yang mungkin di sini adalah ini, kamu AA, AG, GA, GG. Jadi ini NS-nya ada berapa? 6. Nanti kalau misalnya 3 koin, berarti nanti setiap AG ini pokoknya dicabangkan 2 ya. Berarti yang muncul 2 angka ya. Ini cuman ini tak ya. Cuman ada berapa? 1. Sehingga peluangnya tinggal NA per NS, jadi 1 per 4. Kalau misalnya ini Budiah tanya, munculnya 1 angka 1 gambar, berarti ada berapa? Ada siapa aja? 1 angka 1 gambar. Ada AG sama GA, kan 1 angka 1 gambar semuanya itu ya. Berarti nanti NA-nya ada berapa? 2. Peluangnya jadi berapa? 2 per 4. Sederhanakan setengah. Itu paham ya? Dihafalkan NA, PA, NA per NS ya. Lanjut, masih ada contoh soal lagi. Berarti contoh soal nomor 5 ya. Nah, ini agak banyak ini ya. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola biru, 3 bola kuning. Dalam sebuah kotak diambil 13 sekaligus secara acak. Nah, ini hati-hati peluang yang seperti nanti berkolaborasi dengan kombinasi. Kemarin sudah Budiah terangkan kombinasi ya. Peluang terambilnya 2 merah dan 1 bola biru adalah, untuk menjawab ini tulis yang diketahui dulu ya. Oke. Ada 5 merah, 4 biru sama 3 kuning. Sebuah kotak ada ini, 5 merah, 4 biru, 3 kuning. Kemudian dari kotak tersebut Budiah mau ambil 13 sekaligus secara acak. Hati-hati acak pakai kombinasi ya. Budiah mau ambil 13 secara acak. 3 bola secara acak itu Budiah maunya terdirinya dari 2 merah sama 1 biru. Perhatikan, kamu harus bisa menentukan mana yang NA, mana yang NS. NA itu adalah yang ditanyakan, NS itu semuanya. Berarti kalau gitu ini NS-nya yang mana? 3 apa yang 21? Semuanya. Berarti yang 3 ya. NS berarti kan totalnya ada 3, nih. Berarti NA-nya yang mana? Penjabarannya maunya yang mana? 3 itu maunya siapa? 2 merah sama 1 biru, itu yang NA. NS. Nah, karena ini nanti pakai kombinasi NS berarti semuanya ya. Berarti semuanya ini, jadi ada berapa nih? 5 tambah 4 tambah 3 ada berapa? 12. 12 bola semua ini mau diambil berapa? 3. Itulah NS-nya. Berarti NS-nya kombinasi 3 dari 12 ya. NS itu semuanya, 3 dari semuanya, 3 dari 12. Perhitungannya seperti kombinasi kemarin bisa ya. Ini kamu jabarkan, ini 12 faktorial, 3 faktorial dikurangi 9 faktorial. 9 faktorialnya coret, nanti sistem coret nanti ketemunya 220. NA itu yang ditanya siapa? 2 merah 1 biru, berarti merah sama merah, biru sama biru. Kuning nggak ada Bu, ya sudah, kuning berarti nggak usah ya. Karena nanti kalau kuningnya dianggap 0, nanti jatuhnya perkaliannya jadi 1, jadi sama aja. Kalau kuning nggak ada berarti ya udah nggak usah ya. Kan sudah mencakup 3 ini, 2 merah 1 biru, berarti 2 merah, 2 merah, berarti kombinasi 2 dari 5, merah sama merah loh ya. 1 biru berarti 1 dari 4, bisa dipahami ya. Kemudian
kombinasi seperti biasa dipahami. Sehingga ketemulah, kalau sudah ketemu NaNS-nya, jadi Na per NS, jadi 40 per 220, ini udah langsung ya, 40 per 220, berarti kan nanti nolnya bisa dicoret, 4 sama 22 bisa dicoret, sedangkan nanti tinggal 2 per 11. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Hati-hati, soal seperti ini biasanya Budia keluarkan dalam ulangan ya. Oke, Budia kasih ini 2 materi ya. Ada frekuensi harapan, satu lagi frekuensi harapan. Mudah kok frekuensi harapan ya. Intinya kalau kalian sudah bisa peluang, frekuensi harapan harus bisa. Karena frekuensi harapan tinggal kamu kalikan peluangnya dengan banyaknya percobaan. Frekuensi percobaan, kalikan peluangnya dengan banyaknya percobaan. Kalau belum tak kasih contoh soal, biasanya belum paham ya. Ini rumusnya FH, frekuensi harapan peluang suatu kejadian dikalikan N, dikalikan banyaknya percobaan. Oke. Contohnya sebuah dadu dilemparkan sebanyak 360 kali. Sebuah dadu mata 6 itu 1 sampai 6 ya, dilemparkan sebanyak 360 kali ya. Berapakah frekuensi harapan munculnya mata dadu genap? Oke, sebuah dadu berarti cuma satu ya, muncul mata dadu genap. Kita cek dulu S-nya 1 2 3 4 5 6, NS-nya 6. Oke, yang genap siapa aja? 2 4 6. Berarti NA-nya berapa? 3. Cari peluang bisa ya, NA per NS. Oke, ini 360 berarti N-nya ya dilemparkan sebanyak 360 kali. Oke, PA-nya berarti 3 per 6 setengah. Karena yang dicari frekuensi harapan, tinggal dikalikan aja peluang sama N-nya. Oke, berarti setengah kali 360 ya, dibalik nggak apa-apa. Sama dengan 180 kali. Peluang komplement. Apa sih peluang komplement? Jadi kalau peluang komplement itu artinya C itu di bawah komplement ya, 1 dikurangi PA, berarti peluang komplement itu 1 dikurangi peluangnya, jadi peluang A komplement sama dengan 1 min PA ya. Dan satu lagi di sini, kalau misal peluang itu dari 0 sampai 1 ya anak-anak ya, jadi kalau peluang itu bentuknya nanti pecahan, nggak ada nanti misal peluangnya si A lulus ujian adalah 2, nggak ada. Peluang itu paling banyak 1, paling rendah itu 0. Kalau peluangnya 1 berarti itu pasti terjadi, kalau peluangnya 0 berarti itu mustahil ya. Contoh soal biar kalian paham. Peluang Andi lulus ujian 0,75, peluangnya Andi lulus 0,75. Berapakah peluang Andi tidak lulus ujian? Kalau lulus 0,75, berarti kalau tidak lulus ujian berarti komplement. Komplement itu kebalikannya. Kalau misal dia PA-nya itu lulus, berarti P komplementnya tidak lulus. Komplement itu berarti kebalikannya ya, bukan. Jadi misal dia lulus berarti komplementnya tidak lulus gitu. Berarti rumusnya peluang Andi lulus itu misalkan itu PA yaitu 0,75, peluang Andi tidak lulus adalah PA komplement, berarti 1 min PA, 1 kurangi 0,75 bener, jadi 0,25 gitu ya. Oke, paham? Budia rasanya nggak susah. Langsung ke kejadian majemuk. Oke, apa sih kejadian majemuk itu? Jadi beberapa kejadian yang namanya majemuk itu kan berarti lebih dari 1 ya. Berarti beberapa kejadian yang dikombinasi sehingga menghasilkan kejadian baru. Jadi intinya gabungan dari beberapa kejadian, lebih dari 1 intinya ya. Oke. Kejadian majemuk nanti kalian bisa mempelajari dari kejadian saling lepas. Yang kedua adalah kejadian tidak saling lepas. Yang ketiga, kejadian saling bebas. Terakhir yaitu kejadian bersyarat ya. Jadi 4 ini silahkan diperhatikan, jangan sampai kebolak-balik. Kalau oh ini kejadiannya saling lepas, oh ini tidak saling lepas, oh ini bebas, ini bersyarat, kamu harus bisa pegang kata kuncinya ya. Jangan sampai nanti kalau ujian nanti terbolak-balik. Oke, lanjut ya. Kejadian saling lepas. Tahu kata-kata saling lepas ya? Kalau saling lepas itu berarti dia ada yang sama nggak kalau saling lepas? Nggak ada ya. Kalau saling lepas kan berarti dia lepas. Oke.
saling lepas. Bila dua kejadian tidak dapat terjadi secara bersama-sama. Jadi ada apa ya namanya ya? Oke, supaya gampang ini Budiah misalkan gini aja, diagram Venn. Jadi ketika dia saling lepas adalah A sendiri, B sendiri, jadi tidak ada yang sama-sama ya. A sendiri, B sendiri, kayak diagram Venn ya. Masih ingat toh ini? Oke. Nanti kejadian saling lepas atau peluang kejadian saling lepas biasanya nanti simbolnya kayak U seperti ini ya. Jadi A atau B, bacanya atau. Kalau U itu bacanya atau. Atau itu artinya gabungan, berarti digabung ya. Kalau digabung nanti kira-kira rumusnya kalau peluang A atau B apa? Kalau digabung, ya namanya digabung itu diapakan berarti? Oke, benar ya, ditambah. Jadi rumusnya PA atau B, atau ini digabung ya, PA atau B sama dengan PA plus PB. Peluang A ditambah peluang B. Sudah gitu aja, cuma ditambah, selesai. Lanjut ya. Oke, ini contoh kejadian saling lepas. Biar kalian lebih paham, tak kasih contoh soalnya. Oke, ada contoh soalnya. Dalam pelemparan dua buah dadu dilempar secara bersama-sama ya. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 9. Kemarin kan baru satu, belum ada ataunya ya. Oke, diketahuinya ada pelemparan 2 buah dadu. Oke, kamu harus cari dulu NS-nya, harus cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya seperti ini ya. Terus kamu hitung berapa banyaknya, NS-nya ada berapa? 36. Tuh, bisa ya ini ya. Oke, lanjut yang kedua. Ditanyanya siapa? Peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 8. Perhatikan ada kata-kata atau ya. Ada kata-kata atau. Kalau atau berarti nanti gabungan ya. Dijawab. Oke. Misal kejadian munculnya mata dadu berjumlah 3, Budiah misalkan A. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 9, Budiah misalkan dia B. Berarti nanti A atau B gitu ya. Oke. Kita cari anggotanya A. Yang berjumlah 3 siapa aja? 1, 2, 1. Bisa ya nyarinya ya. Kira-kira anggotanya tuh kalau misal kamu jumlah tuh jumlahnya hasilnya 3. Berarti NA-nya ada berapa? Ada 2 ya. Cari dulu PA-nya. Berarti PA NA per NS2 per 36. Semuanya 36 NS-nya ya. Sekarang nyari yang B, gantian yang B ya. B jumlahnya 9. Kira-kira yang jumlahnya 9 siapa aja? Coba kalian tebak-tebak dulu. Yang jumlahnya 9 siapa aja ya? Ketemu ya, 36, 45, 54, 63. Jadi NB nya ada berapa ini? Ada 4. PB nya gampang, 4 per 36. Sekarang perhatikan, kalau menurut kalian ini kejadiannya saling lepas tidak? Saling lepas. Kenapa kalian memikirkan ini kejadian saling lepas? Ada yang tahu ya? Jadi kenapa ini disebut kejadian saling lepas? Itu karena antara A sama antara B, anggota A sama anggota B, ada nggak yang sama? Ada nggak yang sama? Coba kamu perhatikan, anggota A sama anggota B, ada nggak yang sama? Nggak ada. Kalau nggak ada yang sama antara anggota A sama anggota B, maka dia dikatakan kejadiannya saling lepas. Kalau yang ditanyakan atau, berarti tinggal dijumlah. Oke, tinggal dijumlah aja, selesai. Berarti tinggal 2 per 36 ditambah 4 per 36 sama dengan 6 per 36. Sederhanakan jadi 1 per 6. Cermati dulu ya. Lanjut yuk biar tidak menyita banyak waktu ya. Kejadian tidak saling lepas. Jadi kebalikan. Kalau tadi saling lepas, kalau ini tidak saling lepas. Apa sih kejadian tidak saling lepas ya? Dua kejadian A dan B, jika ini ya kejadian tidak saling lepas, jika kedua kejadian A dan B ada elemen yang sama antara A sama B. Jadi ada elemen A sama elemen B-nya yang sama. Oke, kita cek. Kalau dalam diagram Venn seperti ini bentuknya ya. Oke, ini. Jadi antara anggotanya A sama anggotanya B ada yang sama. Lah itu namanya siapa? Namanya irisan. Irisan itu nanti simbolnya seperti ini, seperti N. Bacanya dan.
Ya, hati-hati. Jadi kalau ada A kayak huruf N ini seperti ini namanya dan, irisan yang sama antara A sama B. Lah kalau ditanyanya atau gimana? Kalau ditanyanya jumlah gimana? Perhatikan rumusnya. Rumusnya P A atau B sama dengan PA ditambah PB. Tadi kalau saling lepas kan cuman PA sama tambah PB. Kalau ini tidak saling lepas berarti ada yang sama dikurangi yang sama. Ya, dikurangi yang sama, jadi dikurangi PA dan B. Sebagai pengingat saja ini kalau kayak U dibacanya atau ya. Oke, perhatikan. Jadi kamu harus bisa membedakan rumusnya. Kalau yang saling lepas cuman PA plus PB, tidak saling lepas PA plus PB dikurangi PA dan B. Contoh soal. Lanjut ya, contoh soal ya. Sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Berapa peluang terambilnya kartu king atau ini kata atau kartu berwarna merah? Pernah ini ya dengan kartu bridge ya, di kemarin ya Bunda sudah pernah ajarkan ya. Diketahuinya dulu sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Jadi kartu bridge itu sak paket itu diambil satu secara acak. Ditanya berupa peluang terambilnya kartu king atau kartu berwarna merah. Oke. NS-nya ada berapa? 52 ya kemarin ya. Masih ingat nggak 52 itu dapatnya dari mana? Oke, dari ini ya. Simbolnya ada hati, ada waru, ada keriting, ada wajik ya itu ya. Oke. Di mana setiap masing-masing itu berjumlah 13. 13 itu dari siapa? Angka 2 sampai 10 J, K, K, As ya. Jadi totalnya ada setiap satu itu ada 13 kali 4 52. Jadi NS-nya 52. Oke, menjawab ke pertanyaan sekarang. Misal A itu adalah kejadian terambilnya kartu king. Oke, kira-kira kalau kartu king ada berapa? Ada 4 ya. Kingnya si waru, kingnya si hati, kingnya keriting, kingnya yang ini wajik, bata atau bata aja. Kingnya bata, ada 4 berarti ya. Oke, langsung aja berarti PA nya udah ketemu 4/52 kan NA per NS ya. Oke, lanjut misal B itu adalah peluang terambilnya kartu merah. Merah itu berarti yang hati sama yang bata ya. Semuanya ada 26. Bu kok banyak banget? Iya, kan merah itu kan hatinya ada 2 sampai 10 J, K, KA 13 kan. Batanya juga 13 ya, 13 tambah 13 26. Tinggal PB-nya tinggal 26/52. Sekarang perhatikan. Ada nggak yang sama? Ada ya. Kamu juga harus pintar menerawang ya ini ya. Karena ada 2 kartu king yang berwarna merah, ada ya? Ada nggak ini kartu king yang berwarna merah? Ada ya. Maka A sama B adalah kejadian yang tidak saling lepas karena ada yang sama. Oke, yang sama ada berapa? Ada 2. Siapa yang sama? Kingnya si hati sama kingnya si bata. Jadi ada yang king juga iya, merah juga iya ya. Jadi ada 2. Ada yang sama. Berarti PA dan B-nya 2. Peluang peluang A dan B berarti NA dan B per NS berarti 2/52 seperti itu ya. Oke, dimasukkan aja terusan rumusnya. Jadi PA atau B berarti PA tambah PB dikurangi yang sama berarti dikurangi 2/52. Jawabannya seperti ini ya. Berarti 4/52 ditambah 26/52 dikurangi 2/52. Lanjut yuk, sekarang kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas itu apa sih kejadian saling bebas? Jadi saling bebas itu kalau misal 2 kejadian saling bebas itu antara kejadian satu tidak mempengaruhi dengan kejadian yang lainnya. Jadi tidak berpengaruh. Mau yang pertama kejadian seperti apa tidak akan mempengaruhi kejadian yang satunya. Oke, ini Budiah kasih misalkan ya. Sekeping uang logam dalam sebuah dadu Budiah lempar. Sret, Budiah lempar. Kemudian munculnya sisi angka pada uang logam dan kejadian munculnya mata dadu 3 pada dadu, dia saling berpengaruh enggak?
Ya enggak, mau yang logamnya keluar angka sama yang dadunya mata dadu 3 kan dia tidak berpengaruh, makanya dia disebut kejadiannya saling bebas. Ya, kejadian saling bebas nanti rumusnya adalah PA kali B. Hati-hati ya, ini rumusnya pakai dan apa atau? Pakai dan ya, jadi bukan atau loh ya, kejadian saling bebas itu dan berarti PA dan B adalah PA kali PB. Hati-hati jangan kebalik-balik ya. Kalau dan itu dikali, kalau atau ditambah. Contoh kejadian saling bebas. Oke, 2 buah dadu dilempar 2 kali. Berapa muncul mata dadu pada mata dadu 2 pada pelemparan pertama, mata dadu 5 pada pelemparan kedua. Ini sendiri-sendiri ya ini lemparnya ya. Kalau sendiri-sendiri sudah jelas dia saling bebas. Kenapa? Karena pelemparan kedua tidak akan mempengaruhi pelemparan pelemparan pertama tidak akan mempengaruhi pelemparan yang kedua. Begitupun sebaliknya. Jadi dia kejadiannya saling bebas. Diketahuinya sebuah dadu dilempar 2 kali, peluang mata dadu 2 pada pelemparan pertama dan mata dadu 5 pada pelemparan yang kedua. Oke. Tak misalkan yang pelemparan mata dadu 2 itu yang A. Berarti NA-nya ada 1. Kan kalau dadu kan ada 6. Yang muncul angka 2 ya cuma 1, wong 2 ya cuma 1, ya enggak? Jadi NA-nya 1. Berarti maka PA-nya NA per NS berarti 1/6. Udah lupa ngasih NS-nya tadi nih ya. Misal B itu yang munculnya mata dadu 5. Mata dadu 5 kan cuma ada 1. Angka 5 kan cuma ada 1 ya. Berarti tetap nanti NP-nya juga sama dengan 1. Berarti PB-nya juga 1/6. Berarti PA dan B, mata dadu 5 dan mata dadu 2 itu adalah 1/6 kali 1/6. Berarti 1/30. Bisa ya. Agak cepat sedikit, maaf kalau ini kecepatannya. Kejadian bersyarat, karena ini kalian tertinggal banyak sekali nih. Kejadian bersyarat. Oke, langsung aja. Jadi kejadian bersyarat tuh hampir sama kejadian bebas, tapi dia bersyarat, ada syaratnya ya. Jadi PA dan B itu adalah sama dengan PA, sama-sama dikali, cuman ini bukan PB saja, jadi PB bukan dibagi A loh ya. Ini bacanya dengan syarat. Berarti PA dikali P peluang B dengan syarat A. Jadi ada syaratnya. Oke, kita lanjut ya di kejadian bersyarat contoh 1. Oke, contohnya dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 4 bola putih. Akan diambil 2 buah bola secara berurutan 1/1 dengan pengembalian. Hati-hati kata kuncinya dengan pengembalian. Jadi dikembalikan setelah diambil nanti dikembalikan gitu ya. Kata kuncinya dengan pengembalian. Berapa peluang terambilnya kedua bola merah? Berarti kalau kedua bola merah, pengambilan yang pertama merah, yang kedua merah lagi, seperti itu ya. Ini kan diambilnya 1/1. Lanjut, nah ini ada kata kuncinya. Kamu perhatikan kata kuncinya dengan pengembalian. Kemudian misalkan A pengambilan pertama terambil warnanya merah, karena itu duanya merah ya. Oke, warnanya merah itu ada berapa kalau di soal itu? 5. Berarti nanti 5/9 ini langsung saja boleh ya. Pertama keluarnya warna merah berarti 5 per semuanya ada berapa? 9. Oke, lanjut. Sekarang yang B, Budiah misalkan pengambilan yang kedua, maunya apa? Karena mintanya kedua merah berarti yang kedua merah lagi. Nah ini sekarang perhatikan, karena dikembalikan yang A dulu ya tadi ya, yang A dulu kalau sudah diambil merah, lah kan dikembalikan lagi, maka karena dikembalikan maka NS-nya tetap 9, tidak berkurang. Jadi bolanya tetap sama, 5 merah 4 putih. Untuk B-nya berarti tetap diambilnya berapa? Diambilnya apa itu? Merah, berarti 5/9 gitu ya. Pokoknya kalau dengan pengembalian tetap yang A-nya misal 54 berarti B-nya juga 54. Sehingga peluang A dan B-nya tinggal PA kali PB, berarti 5/9 dikali 5/9. 5/9 dikali 5/9 sama dengan 25/81. Seperti itu ya.
Oke, lanjut ya. Contoh yang kedua, lah ini yang biasanya kalian sering bingung. Contoh yang kedua, dalam sebuah kotak sama 5 merah 4 putih, diambilnya 2 buah bola secara berurutan satu persatu tapi tanpa pengembalian. Berarti tidak dikembalikan lagi, tapi sudah diambil nggak dikembalikan lagi. Peluangnya kedua merah sama. A-nya pengambilan pertama berwarna merah ya, 5/9. Oke, nggak ada masalah. Sekarang perhatikan yang B pengambilan warna merah lagi. Tapi perhatikan ini ya, karena tanpa pengembalian berarti NS-nya berkurang 1. Jadi tinggal berapa? 8. Yang kurang siapa? Si merah. Kan merah sudah diambil 1. Jadi tinggal 4 merah, 4 putih. Dicermati di sini kata kuncinya ya. Berarti PB dengan syarat A. Nah, ini artinya syarat itu seperti ini. Peluang B dengan syarat A berarti 4/8. Nanti tinggal dikali. Bukan 4/8 ya. Iya kan merahnya 4, NS-nya 8. Tinggal dikali. Berarti PA kali PB dengan syarat A. Berarti 5/9 dikali 4/8. Nanti 4/8 disederhanakan 1/2 ya. Jadi tinggal 5/18. Oke, sudah selesai. Perhatikan benar-benar soalnya, kamu harus bisa meniteni mana yang ini termasuk peluang apa bisa harus ya. Jadi caranya seperti ini, kamu analisis dulu dia itu lepas apa tidak lepas. Kalau atau kamu baca soalnya, loh kok atau, kamu analisis ada nggak yang sama dari A sama B. Kalau ada yang sama berarti kejadiannya itu nanti dia kejadian tidak saling lepas, nanti PA tambah PB dikurangi PA dan B. Kalau dia tidak ada yang sama berarti dia kejadiannya saling lepas, berarti tinggal PA tambah PB. Kalau soalnya itu peluangnya itu dan, berarti kamu cek dia bersyarat bebas atau bersyarat. Kalau bersyarat kata kuncinya dia itu ada pengembalian tanpa pengembalian, seperti itu ya. Latihan soal ini Bu Diah buat gampang saja, 4 soal saja ya. Oke, nomor 1 bisa ya, nomor 2 juga bisa, nomor 3 hati-hati. Ini kan ditanyanya Bu Diah ini ya, peluang terambilnya kedua belah berwarna sama, tapi kan ini tidak dikembalikan. Tidak ada kata-kata pengembalian, berarti ini nanti pakainya bebas. Kalau bebas itu berarti tinggal dikali saja ya. Kalau yang nomor 4 ini ada kata-kata pengembalian, berarti pakainya bersyarat. Jadi harus bisa. Nomor 1 itu lepas, 2 tidak saling lepas, 3 bebas, 4 bersyarat. Jadi harus bisa 4 soal saja. Oke, terakhir dari Bu Diah, perhatikan pentingnya sebuah proses ya. Kemarin ada yang masuk Bu Diah tanya sama sekali nggak paham, dan Bu Diah tanya cuman sekedar nirun. Bener-bener kamu nggak akan pernah bisa kalau kamu cuma nirun ya. Jangan budayakan itu, jangan biasakan itu dalam diri kalian. Itu akan merusak diri kalian ya. Sebenarnya Bu Diah kecewa sekali kalau kalian tinggal nirun tanpa mengetahui caranya, karena sudah Bu Diah kasih kelonggaran yang sangat banyak buat kalian, tapi kaliannya malah gunakan itu dengan istilahnya seenaknya sendiri, dengan cuman mencontek pekerjaan temannya. Silahkan berdiskusi Bu Diah, tidak masalah, yang penting kamu tahu itu dapatnya dari mana ya. Jangan kamu bangga dengan hasil yang bagus tapi itu hasil curang ya, dia tidak akan ada manfaatnya buat kamu kelak di kemudian hari. Banyak orang yang lebih suka mencontek, berbuat curang dan sejenisnya. Ia lupa bahwa kemanfaatan itu bukan dari nilai akhir, tetapi proses mendapatkan nilai itu sendiri. Ingatlah, apa yang kamu usahakan, apa yang kamu lakukan itu nanti akan kamu menuainya nanti di kemudian hari. Ketika kamu berusaha saat ini, berusaha dengan baik, insya Allah kamu akan menjadi orang yang sukses nantinya. Tapi kalau kamu saat ini cuma tinggal santai-santai saja, ya sudah, nanti kamu akan menderita di akhir nantinya ya. Jadi mumpung masih muda, mumpung masih semangat, silahkan benar-benar digunakan waktunya dengan baik. Silahkan belajar dengan teman-temannya, silahkan ya, lewat WA, lewat grup, silahkan, yang penting kalian tahu prosesnya ya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap
budidayakan cuci tangan ya, pakai masker. Pesan Budia, tetap semangat selama menghadapi pandemi ini. Oke, cukup sekian dari Budia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.